1 jam yang lalu saya dapat eh, ini ini permintaan tapi dari Pak Rahmat Samik Ibrahim. Pak Samik, ini bukan permintaan sih. Eh, ini minta tolong dibahas tentang tanda tangan digital GNU PG agar undang-undang yang sudah diketok tidak dipalsukan. Ini penting sekali dan harusnya bisa dipraktekkan di Republik Indonesia ini karena sudah masuk undang-undang informasi sama transaksi elektronik. Oke. Buat Anda yang belum tahu siapa itu Pak Rahmat Samik Ibrahim, kita cari di internet. Rahmat Samik Ibrahim. Beliau adalah legend. Nih websitenya rahmatm.samikibrahimvlsm.org. Ini beliaunya. Beliau legend. Beliau adalah yang membuat .id pertama kali di Indonesia. Jadi sampai Indonesia punya domain ID itu berkat jasa Pak Samik ini. Jadi kayaknya saya harus ngomong itu supaya bangsa ini tahu, bisa menghormati para pahlawan yang sudah membangun internet di Indonesia lah. Jarang orang tahu bahwa .id itu toto muncul gitu aja. Emang yang bikin Kominfo? Bukan. Yang bikin adalah Pak Samik Ibrahim ini. Gitu ya. Oke. Dan dia sempat beberapa tahun megang .id. Kemudian pindah ke Pak Budi Raharjo, kemudian pindah ke Abji, ke Pandi dan sebagainya sekarang. Oke. Jadi sejarahnya seperti itu kira-kira. Nah, Pak Samik tadi sempat, ini kalau buat saya bukan permohonan, ini perintah ini. Ini Pak Samik ini legend banget soalnya. Jadi minta dibahas tentang tanda tangan digital GNU PG untuk Undang-Undang ITE. Jadi ada baiknya kita baca juga Undang-Undang ITE, informasi sama transaksi elektronik. Bisa diambil di sini. Nah, di sini sebetulnya ada yang harus diikuti. Di sini sebenarnya ada istilah-istilah certificate authority. Nah, ini ada, bentar. Ini sistem elektronik. Nah, ini dokumen elektronik. Oke, ada certificate authority ada di mana ya? Nah, ini ada certificate elektronik. Ada penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, ini adalah GNU PG tadi. Jadi kalau Anda melihat Undang-Undang ITE, ada istilah-istilah sertifikat elektronik, penyelenggara sertifikat elektronik, ada lembaga sertifikasi keandalan. Ini adalah GNU PG implementasinya. Ini ada tanda tangan elektronik. Penanda tangan adalah subjek hukum. Dan ini adalah GNU PG. Implementasinya adalah GNU PG. Jadi ini sudah ada di Undang-Undang tahun 2016. Tapi ini sebelumnya 2008 kalau nggak salah. Yang awalnya 2008 ini revisi. Oh, ini kan 2008 kemudian direvisi jadi 2016. Jadi sebenarnya udah sejak 2008 sudah ada. Dan yang otak dibalik ini semua adalah Pak Mukti almarhum. Oke, mungkin saya coba cari filenya di perpustakaan saya. Saya masuk ke perpustakaan saya. Pustaka, salah. Coba kita cari. VAR data. Oh, sorry. Data. Ya, salah ngeklik tadi. Kacau dah. Jadi lemot dia. Tutup aja lagi. Coba ulang lagi. VAR data. Ya, lemot. Ada di library sih. Gimana cara masuk ke sana? Coba pakai jalur lain. Mohon. Ya. Soalnya server lagi, harddisk lagi di repair ini sekarang.
Harus diganti harddisk sih, udah jebol, harddisknya 3 tera jebol. Lagi di repair, lagi di data lagi di backup semua. Jadi lemot ya diaksesnya. Ini kepaksa saya post. Oke, saya nggak bisa masuk. Coba saya cek lagi var data. Sorry salah. Data. Oke. Oh bisa. Library. Saya find aja. Migrasi. Ya lama banget. Oke. Ada di sini sih sebenarnya di LMS Ono Center di Fresh Pustaka. Anda bisa masuk doc, ini dia makhluknya. Jadi Anda bisa ambil juga nih LMS Ono Center pas doc, ini ada file PowerPoint bisa diambil dan kita bisa, nah ini lagi di download dan kita bisa, saya akan coba presentasi dari sini dan nanti akan saya coba praktekkan. Oke, ini jadi ini presentasi tahun 2000. Jadi 20 tahun yang lalu lah kira-kira. Slide ini dibuat sekitar 20 tahun yang lalu. Udah tua banget slide-nya ya. Sebagian dari Anda belum lahir sih kayaknya. Di 20 tahun yang lalu slide-nya dibuat. Ini waktu itu dipakai untuk bagaimana supaya perusahaan-perusahaan bisa migrasi ke e-commerce. Teknik transaksi di e-commerce seperti apa sih? Oke. Nah, cuman kita masuk ke urusannya. Ini EDI, Electronic Data Interchange. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nih, Public Key Infrastructure sama Certificate Authority. Ini istilah ini yang tadi dipakai di Undang-Undang ITE. Otak di balik ini semua adalah Pak Arianto Mukti Aribibowo. Oke, saya klik kanan copy. Beliau sudah almarhum, sudah meninggal, mendahului kita. Saya cari, lihat di Google aja. Dan di detik-detik, di hari-hari terakhir hayatnya beliau pernah pesan ke saya, Arianto Mukti Ariwibowo. Jadi di akhir hayatnya dia sempat pesan ke saya, Pak Ono, tolong ini dong, ilmu saya disebarin. Jadi dia sangat ingin ilmunya yang dia punya. Oh, bukan ini mah Ariwibowo. Coba kalau Arianto Mukti aja, dia jarang difoto nih kayaknya. Ini dia orangnya. Oke. Sudah meninggal. Ini slide-slide-nya dia. Jadi pesannya pengennya ilmunya dia bisa disebarluaskan supaya bisa bermanfaat buat orang banyak. Kira-kira itulah. Oke. Ini beliaunya masih muda sih. Waktu meninggal masih muda. Oke. Ya, kita semua akan ke situ nantinya, cepat atau lambat sih. Nah, saya akan bacakan slide-nya dia. Jadi ini yang bikin Pak Mukti langsung. Saya ambil dari slide-nya dia. Sebagian akan kelihatan lama banget, tapi logika berpikirnya Anda bisa lihat nih di sini. Ini CA segala macam kita bisa lihat di browser. Kita bisa lihat, masuk ke browser lah, masuk ke bagian setting. Biasanya ada di privacy security, biasanya ada di bawah-bawah nih. Harus nyari. Advance, makin bagian advance ya. System. Security. Nah, ini dia. Standard protection. Ini certificate. Manage security key, ada certificate. Nah, ini yang penting certificate. Di server. Authorities. Nah, ini dia. Ini adalah CA yang diakui oleh browser Chrome. Ini pakai Chrome ya. Nah, CA-nya ada di sini sih sebenarnya. Jadi kalau
Ini yang ini kalau nggak salah ini Microsoft Explorer kayak gini zaman dulu. Kalau kita lihat yang sekarang Chrome bentuknya seperti ini dan kita bisa lihat CA-nya siapa aja ada di sini. Beres ya. Dan ini ibaratnya kayak kelurahan atau Depdagri lah. Mereka yang menstempel KTP bahwa Anda bisa dipercaya namanya Ono sertifikatnya ini. Jadi yang menstempel ini. Yang jadi masalah besar buat kita adalah ini kalau dibaca dari ujung ke ujung ya. Kamar firma CA, kamar CA ini ACCV ini nggak ada Indonesia loh. Di sini tidak ada Indonesia. Amazon, Atos, ini Autoridad, ini kayaknya Spanyol gitu. Baltimore Amerika, SetSign Cina, Chunghua, Komodo, kagak ada Indonesia, jangan khawatir. Ini Komodo bukan Indonesia ya. Jadi Indonesia nggak ada. Di sini kalau dicari ujung ke ujung kagak ada Indonesia. Jadi ini masalah besar buat kita. Jadi kita punya peraturan Undang-Undang ITE, tadi mana Undang-Undang ITE-nya, tapi nggak bisa dipakai sebetulnya karena CA-nya nggak ada di browser. Kok ini satu pilihannya. Ini di Netscape, Netscape juga udah nggak dipakai juga ya. Tapi kira-kira zaman dulu kayak gini bentuknya, yang sekarang yang tadi kita lihat. Nah, ada 3 isu keamanan yang harus diproteksi oleh sistem itu, dan ini masuk ke dalam certificate authority segala macam tadi. Ini biasanya kita 3 ini kita kenal dengan istilah CIA. Salah, edit undo. Ini privacy, authentication, integrity itu CIA. C-nya itu apa ya? Coba lihat. CIA confidentiality, integrity, availability. Jadi di sini ada confidentiality, integrity sama availability. Kalau di sini privacy, authentication, integrity, dan satu lagi non-repudiation. Non-repudiation adalah jadi barang bukti yang tidak bisa dipungkiri di pengadilan. Itu non-repudiation. Jadi secara elektronik bisa jadi barang bukti di pengadilan dan terdakwa tidak bisa mungkir. Kira-kira gitu. Oke. Jadi itu isu keamanan yang paling gedenya. Kerahasiaan, kira-kira cara berpikirnya gini. Kita harus membuat sistem yang bisa baca hanya yang dituju. Confidentiality. Jadi yang lain tidak bisa baca. Integrity adalah kalau angkanya 10.000, kalau berubah jadi 10 juta, sistem bisa tahu bahwa ini dirubah. Jadi sistem bisa ngecek integritas data. Autentikasi, kita bisa tahu ini ono bener atau ono bohong gitu. Ini waktu itu zamannya Pak Presiden Gus Dur. Makanya ini Gus Dur yang dipakai. Jadi kita bisa lihat dari slide-nya zaman siapa waktu itu dibuatnya. Dan pembuktian tidak tersangkal atau non-repudiation, bagaimana sebuah barang bukti bisa dibawa ke pengadilan dan tidak bisa dipungkiri. Oke. Kita tahu barang bukti yang sekarang sering dipakai di pengadilan adalah capture screen. Dan capture screen itu bisa dirubah sih sebenarnya. Cuman kita beruntung karena hakimnya nggak sepintar itu. Jadi dia terima aja capture screen asal lu print, itu jadi barang bukti. Padahal ngaco banget. Aduh, capek dah gue. Gitu ya. Jadi isunya ada 4 ini harus dipegang sama sistem yang aman tadi. Dan ini dimasukkan dalam Undang-Undang ITE sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih lanjut, teknik enkripsi ada 2. Yang satu adalah symmetric cryptography. Key buat encrypt dipakai buat decrypt. Jadi ini di encrypt, dikirim dalam kondisi ter-encrypt, key buat encrypt dipakai buat decrypt. Yang jadi masalah, bisa nggak kita kirim key-nya dari ujung ke ujung sini tanpa dicolong orang gitu. Beres ya. Jadi ada masalah ini sebenarnya buat distribusi secret key-nya tadi. Nah, kemudian dikembangkan namanya public key cryptography. Jadi GNU-PG itu public key cryptography yang diminta sama Pak Samik itu. Mana tadi Pak Samik teh? Watch. Ini dia Pak Samik. Ini GNU-PG. GNU-PG itu kriptografi, public key cryptography.
Ini ya. Jadi dia ada public key, kunci publik, dan private key, kunci private. Dia bikin key-nya dua, public, private. Dan kita bisa tanda tangan key-nya ini berdasarkan public private tadi. Kira-kira kayak gitu. Oke. Coba kita lihat lebih lanjut nih. Nah, sekarang cara kerjanya dia. Cara kerjanya dia kira-kira seperti ini. Next. Oh, ini harus pakai slide sih sebenarnya. Gini. Nah, jadi dalam kriptografi yang asimetrik ada public private. Orang yang akan ngirim ke tujuan sini, dia harus dapat public key si tujuan. Jadi kalau Anda mau ngirim email ke saya atau message ke saya, harus punya public key email tadi. Oke, message saya. Jadi kemudian message akan di-encrypt menggunakan public key-nya Ono. Kemudian message yang di-encrypt ini bisa dikirim. Yang bisa buka hanya yang punya private key, yaitu Ono. Dia bisa buka. Gitu ya. Itu konsepnya asymmetric cryptography. Nah, ini pada 20 tahun yang lalu teknik enkripsi yang dipakai seperti ini. Pakai DES 40 bit, 56 bit, 64 bit, 128 bit. Waktu yang dibutuhkan sekian juta tahun kalau pakai DES. Kalau RC4 sampai sekian juta tahun. Hari ini kuncinya bukan 128 bit. Kuncinya bisa 2048, bisa 1024. Jadi gak bisa dijebol dah, udah selamat lu jebolnya, mau pakai apa juga susah jebolnya. Gitu ya. GNU PG bisa seperti itu. Dia kuncinya bisa panjang banget. Oke. Jadi ini teknologi 20 tahun yang lalu, yang sekarang dipakai udah lebih dahsyat lagi. Jadi udah nggak bisa dibongkar. Nah, sekarang konsep yang namanya tanda tangan digital. Kalau kita lihat peraturannya, mana tadi peraturan? Sini ya. Peraturan. Nah, ini di sini ada tanda tangan digital. Nih, tanda tangan elektronik, dia nyebutnya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu seperti apa makhluknya? Konsepnya nih, konsep bukan makhluk, konsepnya. Tanda tangan di sini nyebutnya tanda tangan digital ya. Konsepnya kira-kira gini. Kalau kita punya teks, apapun teksnya, kita bisa masukkan fungsi hash, kemudian kita dapetin sidik jari si teks tadi. Jadi teks kan bisa berapa megabyte atau berapa kilobyte apa segala macam, kita dapetin sidiknya. Oke, lewat fungsi hash ini kita dapetin sidiknya. Nah, sidik ini di-encrypt pakai private key si pembuat. Dapatlah tanda tangan digitalnya. Jadi dari tanda tangan digital, jadi ini fungsinya adalah mana tadi? Ini tanda tangan elektronik ini fungsinya adalah untuk mencek teksnya yang mana, yang tanda tangan siapa, gitu. Artinya nanti jadi barang bukti di pengadilan loh. Kalau sampai terjadi dispute, masalah segala macam, dari bukti ini kita bisa ngecek teksnya yang mana, teksnya berubah nggak, bisa dicek. Yang tanda tangan siapa? Benar nggak si Ono yang tanda tangan? Benar nggak Pak Presiden yang tanda tangan? Benar nggak Menteri yang tanda tangan? Jadi ini fungsi dari tanda tangan digital. Oke. Nah, ini penting banget untuk di undang-undang digunakan karena ini kuncinya ada di undang-undang juga. Sayangnya ini tidak diimplementasikan dengan baik. Tapi kayaknya teman-teman di PAN RB segala macam sudah mulai nyoba implementasi seperti ini, gitu ya. Karena mereka pengen semua transaksi dilakukan secara elektronik, surat-surat elektronik, apalagi semasa pandemi seperti ini. Kalau suratnya dicetak harus dibawa print segala macam, waduh, itu buat nyebarin virus banget, bagus banget akibatnya. Jadi ini dipakai, gitu ya, beres ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi tanda tangan digital fungsinya itu dua. Ini jadi barang bukti, hati-hati loh, ini barang bukti ini urusannya. Nah, sifat tanda tangan digital adalah otentik, bisa dijadikan barang bukti di pengadilan, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya, dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun, gitu ya, beres ya. Nah, bentuknya seperti ini, tanda tangan digital sebetulnya. Oh, sekarang naik tingkat, ke sertifikat digital, ibaratnya KTP, identitas. Anda tuh siapa, gitu ya. Kita butuhin namanya sertifikat digital. Ini juga dijelaskan di sini.
sertifikat elektronik istilahnya yang dipakai. Memuat tanda tangan digital. Oke. Jadi ada identitas. Oke. Nah, ini adalah makhluk ini. Ada tanda tangan digitalnya. Kunci publiknya ditandatangan oleh Certificate Authority dan ada identitasnya. Siapa makhluknya? Alah, kegeser. Ini dia. Beres ya. Jadi jadi semuanya ada di undang-undang, lo hati-hati lo ini. Cuman gak ada yang ngerti ini makhluk apa. Seru kan? Ada di undang tapi gak ada yang ngerti. Dan kemungkinan yang bikin undang-undangnya pun gak tahu. Yang bukan orang IT gak tahu nih. Kalau orang hukum mungkin rada-rada gak tahu tuh makhluknya seperti apa. Apalagi implementasinya bonyok dah lo. Oke, sekarang kita terusin lagi. Mana tadi? Ini dia. Oke, beres ya. Sekarang kita mau keuntungan dari sertifikat digital ini adalah kita bisa bikin pipa komunikasi yang tertutup antara dua pihak. Oke, saling mengoteksi satu sama lain. Jadi kita bisa pakai HTTPS, VPN segala macam, pakai ini semua sih sebenarnya. Jadi yang namanya HPTS, VPN segala macam, dan ini kita pakai buat dokumen juga sih. Dapat membuat dan memeriksa tanda tangan digital, membuat surat izin digital. Contohnya adalah paspor digital. Pakai ini teknologi ini pakai ini sih sebenarnya. Bisa untuk offline verification. Makanya kita bisa bikin paspor digital bentuknya kayak kartu kredit gitu sih. Gitu ya. Jadi bisa dibikin buat offline. Apa sebenarnya? Itu yang dipakai bank segala macam, kartu-kartu bank itu juga pakai ginian juga sama sih. Beres ya. Nah, sekarang kita terusin lagi. Nggak usah lah, ini aja. Nah, kita lihat transaksi umum yang aman bentuknya seperti apa. Nah, ini dia proses transaksi yang benarnya. Slideshow. Ini dia. Oke. Jadi, proses transaksinya, ini dalam hal ini proses transaksinya buat kirim email ya. Nanti saya demoin waktu kirim email seperti apa. Cuman, kita bisa pakai ini juga buat teks, buat dokumen, dan sebagainya. Jadi, tidak harus email. Di sini contohnya email. Ini di komputer Alice akan kirim email ke komputer Bob. Bisa juga kirim message atau teks segala macam, sama aja sih. Nah, prosesnya kira-kira gini. Sebetulnya yang dikirim adalah teks yang ini sebelah kanan, ujung kanan atas, kiri. Ujung kiri atas teksnya akan dikirim ke komputer Bob. Kalau sampai bentuk teksnya seperti ini. Sebenarnya kalau kita kirim mail aja atau attachment cuman atau file transfer cuma dikirim terus dibaca, selesai. Proses ini nggak dilakukan semua. Konsekuensi dari send, kirim aja, semua orang bisa baca, nggak ada rahasia di situ. Semua orang bisa ngerubah, jadi integritas data nggak ada jaminan. Terus kita nggak bisa jadiin barang bukti di pengadilan karena ini bisa dirubah orang, gitu ya. Jadi ini ada masalah kalau kita send aja, ada masalah. Makanya harus dilakukan proses yang agak rumit ini, urusannya buat CIA itu ya. Nah, ini prosesnya kira-kira gini. Teks masuk ke fungsi hash, dapat message digest, di-encrypt, pakai private key-nya Alice, dapat tanda tangan digital. Jadi dalam tanda tangan digital ada informasi siapa yang kirim, teksnya yang mana. Oke. Si teks sama tanda tangan digital sama sertifikatnya Alice yang ditandatangan oleh Certificate Authority, di-encrypt pakai symmetric key. Ini tadi asymmetric ya, pakai private public. Di-encrypt pakai symmetric key, jadi encrypted message. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara ngirim symmetric key-nya? Symmetric key-nya di-encrypt lagi pakai public key-nya Bob. Bob yang ini, Bob komputer ini di-encrypt, kita dapat digital envelope. Jadi si symmetric key di-encrypt juga. Dua-duanya di-encrypt. Jadi encrypted message sama digital envelope di-encrypt dua-duanya dikirim. Kita punya digital envelope bisa dibuka sama private key-nya Bob karena tadi di-encrypt-nya pakai public key-nya Bob, dibuka sama private key-nya Bob, di-decrypt dapat symmetric key-nya. Symmetric key-nya dipakai buat decrypt message yang di-encrypt ini, dapetin buka lagi ke semua tiga-tiga ini dapat. Jadi message, tanda tangan digital sama sertifikat digitalnya dapat. Oke. Nah,
Ini bisa dibaca message-nya, cuman kita mau mastiin ini message dirubah nggak di tengah jalan. Cara mastiinnya, tanda tangan digital diambil, ini ada public key-nya Alice diambil, kita decrypt si digital signature ini, tanda tangan digitalnya, dapat message digest. Si teks masukin fungsi hash, dapat message digest. Dua message digest di compare harus sama persis. Dengan cara itu kita yakin bahwa message-nya nggak ada yang ngerubah di tengah jalan. Ini adalah proses dari pengiriman data atau teks secara digital. Oke. Di samping itu kita perlu melakukan manajemen dari trust, keamanan. Dari CA itu bisa bertahap. Ada certificate authority, ada subscriber, ada registration authority. Bentuknya kira-kira kayak gini sih. Nah, makanya di sini ada proses ini sih sebenarnya. Sini ada penyelenggara sertifikat elektronik, ada lembaga sertifikat keandalan. Ini adalah supaya bisa bertahap si sertifikat CA-nya tadi. Cuman ini nggak terlalu diimplementasikan di Indonesia karena nggak pada ngerti sih teknologinya. Parah, pusing lu. Ada di undang-undang loh. Dan saya ketemu langsung, bicara langsung dengan konseptornya. Salah satunya Mas Mukti ini, almarhum. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat contoh realnya. Tadi yang ngirim message itu bisa contoh realnya ada di email saya di Thunderbird. Anda bisa, oke, ini saya masuk ke Thunderbird. Oke, Bush masuk Thunderbird. Oke, ini masuk Thunderbird. Oke, ada yang ngirim tes. Si Gladwin kirim tes. Oke, sertifikat baru Ahmad. Nah, ini kalau punya sertifikat baru dia ngasih tahu yang lain. Saya punya sertifikat baru. Oke, bisa dimasukin sih, view sertifikat, bisa kita lihat. Ini sertifikatnya kayak gini, sertifikat digital kayak gini kira-kira kalau dilihat di realnya ya. Ini siapa, ini CA-nya siapa. Kebetulan di perusahaan ini di security ada CA-nya, jalan CA-nya sendiri, ada apa validitasnya kapan. Ini adalah fingerprint dari si sertifikat, bisa kita lihat. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Ini bisa saling update sertifikat. Oke. Update sertifikat baru lagi. Dan tiap orang ngasih sertifikat. Ini kebetulan ini saya kasih lihat langsung yang kita pakai di apa? Security. Security bisa dilihat ininya, websitenya. Ini websitenya security. Kebetulan ini adalah perusahaan untuk bikin peralatan security yang dipakai di Kemhan, di Mabes segala macam, dan ini sudah di approve sama Kemhan. Udah dapat apa sih? Akreditasi lah kira-kira. Kalau di dunia kampus mah akreditasi, kira ini akreditasi sebagai industri pertahanan Indonesia gitu ya. Dan diantara kita kalau komunikasi, kita komunikasinya pakai ini banget, sertifikat sekali. Oke. Nah, supaya ini bisa terjadi, ini nggak susah sih buat user biasa, nggak susah. Anda perlu install ini doang sih. Nah ini dia, Enigmail. Kuncinya ada di Enigmail ini. Bisa install sebagai add-ons. Cara install add-ons ada di mana caranya? Nah, di add-ons. Ini ada add-ons sebelah kanan. Oke. Anda bisa klik add-ons, nanti kita install Enigmailnya. Kalau mau tambah lagi, bisa tambah lagi add-ons. Enigmail ini buat enkripsi dan sebagainya. Nah, kalau sudah itu, kita tinggal bikin ininya aja. Pasangan key, bisa pakai setup wizard, paling gampang. Setup wizard kita bisa bikin pasangan key tadi. Nah, kemudian kita bisa kirim key-nya itu ke orang lain. Kayak ini kan saling kirim key nih sebenarnya. Nih sertifikat baru dari Gesang misalnya. Oke. Dia ngasih tahu saya punya sertifikat baru. Oke. Nah, setelah saling kirim key, ini saya misalnya saya pengen kirim key-nya saya bisa attach aja. Sorry, bukan attach ini.
eh ini attach my public key. Jadi public key saya bisa dikirimin ke semua orang sih. Nih, terus ini saya kirimnya ke diri sendiri, ke ini aja ya. ono@indo.net.id. Key OWP. Jangan di encrypt. Jadi cuman gini aja, attach my public key. Oke. Nanti kita kirim public key-nya ke ono.indo.net.id. Kita kirim gitu aja. Deh. Nah, kalau kita komunikasi satu sama lain, kita bisa encrypt. Yah, lama banget. Ini servernya nih. Come on, cepat. Oke. Nah, sekarang kalau mau kirim satu sama lain yang di encrypt cuma gini doang sih sebenarnya. Oh, sorry, sebelum masuk situ ada baiknya saya kasih lihat ininya dulu lah, manajemen key-nya dulu. Discharge. Oke. Masuk ke kok nggak keluar? Oke. Oh ini dia. Enigmail. Ini mau buat key management. Nah, ini kita manage key-nya di sini sih sebenarnya. Jadi kita punya public key orang-orang ini. Komputer saya punya public key orang-orang ini. Jadi saya bisa kirim satu sama lain key. Ini ada yang punya Kominfo, Pak Aris, ada Andi Wijaya, CISSP, ada macam-macam lah. Oke. Saya punya key dari orang-orang ini. Jadi kalau saya mau kirim message yang di encrypt, saya tinggal pilih aja key-nya yang mana, orangnya yang mana, gitu ya. Saya kalau bikin key lagi bisa generate new key pair. Oke. Di servernya juga kita bisa taruh di publik kalau mau. Nah, import key from file bisa diimport. Nah, sekarang kalau saya mau kirim email saya akan kirim ke saya sendirilah. security.id. Oke. Ini tes kirim di encrypt. Ini udah kayak kirim biasa aja sih, walaupun sebenarnya di encrypt nih. Cara encryptnya sederhana, ini cuma dicontreng aja sih. Ini ada encrypted, di encrypt. Kalau nggak mau di encrypt, dibuka. Ini di encrypt. Kalau mau tanda tangan digital. Udah cuma gitu aja caranya. Oke. Jadi konsepnya rumit, tapi penggunaannya nggak susah. Saya akan kirim, send. Ini kirim key-nya. Oke. Ini kirim ke diri sendiri. Nanti bisa saya buka sih. Karena saya bisa ngirim encrypted ke onopurbo@security.id. Oke. Nah, saya tadi kirim ke Indonet. Coba saya buka yang di Indonet. Ini Indonet. Ini ada 5 mail masuk. Ini ada public key-nya Ono. Public key-nya bentuknya seperti ini sih. Ini public key. Jadi public key-nya bentuknya kayak gini dan saya sudah kirim, nanti Ono harus masukin ke Enigmail-nya lagi supaya dikenalin di Ono kalau mengirim mail. Ini Ono Purbo Security, ini Ono Indonet, saling kirim key aja. Oke. Jadi cuman gitu aja caranya buat kirim public key. Jadi public key makhluknya seperti ini tadi ya. Bentuknya seperti ini. Ini public key. Oke. Nah, sekarang dengan cara ini kita bisa juga encrypt file. Tadi kan Pak Samik mintanya buat undang-undang ya. Mana lihat? Mana sih Pak Samik tuh? Ini dia. Jadi bahasa tanda tangan digital GNU PG agar undang-undang yang sudah diketok tidak dipalsukan. Jadi semua undang-undang harusnya di encrypt pakai public key ini, harus dipakai tanda tangan digital sih, bukan di encrypt, dikasih tanda tangan digital di undang-undang tersebut supaya kita bisa cek
ini dirubah nggak sih undang-undangnya? Dan ini kerasa banget di undang-undang apa sih namanya tadi kemarin yang lagi berantem tuh, Cipta Karya apa Cipta Kerja itu. Kan orang bingung, ini naskahnya yang mana? Yang bikin siapa? Ya karena tidak pernah pakai tanda tangan digital ini. Dan kalau kita bawa ke pengadilan juga berabe urusannya. Hakim nggak bisa buktiin sih sebenarnya. Jadi harusnya setiap kita bikin undang-undang harusnya dikasih tanda tangan digital pakai GNU PG. Jadi misalnya kita punya ini saya akan coba praktekkan di sini. GNU PG. Cuman ini saya akan prakteknya ekstrim ya. Saya akan ekstrim. Saya akan encrypt sekalian. Jadi GNU PG juga bisa dipakai di command line CLI. Jadi kita bisa generate key-nya bisa pakai command line GPG full generate key. Kita bisa generate key buat saya. Kita bisa lihat key list. Misalnya saya akan jalankan key list, saya bisa lihat key apa aja yang ada. Ini sebenarnya sama dengan Enigmail yang di sini. Nah, ini kelihatan key yang ada di saya punya siapa aja. Oke. Ini key-nya yang ada bisa kelihatan. Oke. Terus kita juga bisa fingerprint sama kayak key list sih sebenarnya. Sama aja sama key list sebetulnya. Oke. Kita bisa lihat ini semua dan kemudian kita bisa revoke. Revoke adalah mencabut key yang udah kita sebarin. Nah, cuman saya akan coba langsung loncat ke encrypt. Ini bisa dibaca-baca semuanya. Nah, sekarang encrypt decrypt. Jadi encrypt, kita misalnya punya undang-undang. Di sini Mas, clear dulu layar. Saya gedein ya hurufnya, biar Anda bisa melihatnya enak. Sini tes aja lah. Saya bikin folder tes ya. Oke, saya bikin undang-undang, misalnya undang-undang Cipta Kerja. Ya teks. Mau saya kirim ke seseorang dan saya tidak mau orang lain bisa baca. Dan saya harus kasih tanda tangan ini yang bikin siapa segala macam. Jadi saya bikin undang-undang UU Cipta Kerja pasal 1 bla bla bla, pasal 2 bla bla bla, pasal 3. Nah, ini undang-undangnya kayak gini kira-kira. Oke. Saya akan kirim. Jadi caranya cuma gini doang sih. Oke, kita bisa encrypt. Oke, outputnya saya bikin ASCII. Penerimanya adalah tadi yang pakai GNU PG keylist, kita pakai penerima itu. Cuman ini penerimanya saya bikin ono.purbo@security.id, terus nama filenya. Oke, nah kalau kita lihat clear layar, ini file yang ada cuma ada satu, uu-ciptakerja.txt. Jadi saya akan contek ini, GNU PG, encrypt, ASCII, receiver, R2 penerima, ono.purbo@security.id. Filenya adalah undang-undang ciptakerja.txt. Enter. Yes. Soalnya saya belum pernah ngasih tahu bahwa ini saya kenal Ono beneran. Jadi dia ngecek dulu, kamu kenal Ono bener apa enggak? Saya belum pernah ngasih tahu soalnya. Nah, ini kita lihat sekarang. Ini ada dua file sekarang. Ada txt, ada ASC. Kalau txt bisa kita baca, more UU txt kita bisa baca Undang-Undang Cipta Kerja pasal 1, pasal 2, pasal 3. Coba kita lihat yang more UU Cipta Kerja ASC ASCII. Mampus lu bacanya, mabok.
nggak bisa dibaca. Oke, yang bisa baca hanya ono.purbo ini yang punya private key di komputer ini. Sekarang kita akan coba buka. Oke, decrypt. Ini D itu decrypt. Output filenya apa? File originalnya apa yang ASCII. Nih. Jadi saya GPG decrypt. Output filenya misalnya file dari ono.txt. Sementara input filenya adalah yang ASC ini, ASC gitu. Saya bisa decrypt karena saya punya private key-nya, gitu aja sih sebenarnya. Enter. Nah, di decrypt pakai Ono Purbo Security. Nah, sekarang ada file, ada 3 file, ada file tambahan, file dari Ono. Ini file asli, ini file yang di encrypt. Coba kita lihat file dari Ono. Keluar langsung. Isinya sama persis. Nama filenya diganti sih, cuman isinya sama persis. Bisa dibuka. Gitu. Padahal tadi inputnya kan yang ASC ini. Inputnya ASC. Jadi kira-kira seperti ini teknik yang dipakai. Kita bisa pakai buat kirim email, bisa encrypt file dan sebagainya. Gitu. Jadi tekniknya sederhana sih sebenarnya. Buat user sederhana. Tapi dibalik yang sederhana ini rumit banget. Karena ini enkripsi sih sebenarnya. Susah. Saya udah nyerah-nyerah kalau udah kayak gituan sih. Algoritmanya gila banget, harus jago matematik sih. Kira-kira kayak gitu. Kalau mau tanda tangan doang, kita bisa nyari tekniknya. Saya nggak ini signing, making and verifying signature. Jadi kita bisa sign aja, caranya gini. Outputnya doc sign, doc. Coba kita sign ya. Output doc sign, dokumennya adalah docnya ini ya. Jadi kita akan signing nih. Sekarang tanda tangan doang ya. Alah. Ini sign. Nah, ini di sini yang kita sign. Oke, ls uu sign ada. Kalau kita ls kelihatannya ada uu sign di belakang sini. Ini tanda tangannya tadi. Kita lihat isinya uu sign, isinya horror. Ini tanda tangan sih bentuknya. Sekarang kita coba cek. Oke, ceknya caranya gini. Kita cek yang tanda tangan siapa. Oke. Harusnya bisa tanpa output doc, harusnya keluarnya ke teks langsung sih. Oke. Coba kita ini decrypt uu sign, kita langsung masuk ke docnya ya, misalnya uu teks. Nah, kelihatan nih good signature dari siapa, ketahuan. Cuman saya belum kasih sertifikat bahwa ini tanda tangan yang trusted. Itu aja sih. Itu di sayanya. Oke. Jadi kita bisa lihat ini yang tanda tangan siapa, namanya siapa, emailnya siapa, kelihatan. Tanda tangan dibuat kapan, kelihatan. Oke. Jadi kita bisa cek tanda tangan dari tanda tangan digital dari si dokumen. Kita bisa lihat dokumennya bagus, tanda tangannya bagus. Cuman saya belum pernah ngasih sertifikat bahwa itu bisa dipercaya. Itu aja. Oke. Jadi cara signingnya cuman gitu doang sih. Ini signingnya. Oke. Kayak ini saya harus colong juga ntar. Itu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipakai buat di undang-undang yang lagi pada berantem, cipta karya apa kerja itu, terutama kalau kita pengen barang bukti di pengadilan. Jangan sampai ada 2-3 versi dokumen, terus masyarakat bingung. Ini yang asli yang mana, yang tanda tangan siapa. Kalau pakai teknik ini gampang banget sih sebenarnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa memenuhi
Ini perintah legend suhu saya, Pak Samek Ibrahim, untuk menjelaskan tentang digital signature, tanda tangan digital menggunakan GNOPG. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua supaya mengurangi proses berantem yang ada hari ini lah.